mereka ada jiwa 3.000 orang, waktu Simon Petrus berkhotbah, mereka tidak berhenti di situ saja. Mereka tidak puas di situ saja. Mereka belajar bersama-sama. Belajar bersama-sama. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu datang ke gereja. Kalau kita sungguh-sungguh bertekun mendengar, memuji, menyembah Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi, mereka memuji Tuhan. Mereka mengagungkan Tuhan. Bertekun waktu kita mendengar firman Tuhan. Waktu kita membaca firman Tuhan. Pikiran saudara dan saya tidak kemana-mana. Tapi pikiran saudara dan saya fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Kadang-kala mungkin mengatakan, nanti Pak Pendeta berapa jam khotbah ya? Nanti Pak Pendeta berapa menit khotbah ya? Nggak usah pikirkan itu ya. Pikirkan saja bahwasanya saudara dan saya sudah diberkati dengan pujian penyembahan. Sekarang dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwasanya saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk bersaksi. Amin. Saya dipanggil untuk bersaksi, katakan. Katakan, saya dipanggil untuk bersaksi. Nah, di balik saudara dan saya untuk bersaksi, saudara dan saya tidak sendiri. Ada kuasa yang hebat, ada kuasa yang supranatural yang akan melengkapi, yang akan mengurapi saudara dan saya. Kuasa itu apa? Kuasa Roh Kudus. Amin. Kuasa Roh Kudus yang dialami oleh murid-murid waktu pencurahan Roh Kudus berlaku bagi saudara dan saya untuk pergi bersaksi. Maka ada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi mereka bertekun. Mereka tidak puas diri dengan 3.000 orang. Sekalipun taruhannya nyawa bagi murid-muridnya dan bagi pengikut-pengikut yang jumlah pada saat itu 120 orang. Nah sekarang ditambahkan 3.000 orang. Berarti kan semakin banyak. Berarti ancaman juga bagi 3.000 orang ini menjadi ancaman. Mereka akan dianiaya, mereka dilempar, mereka diasingkan, mereka tidak diperdulikan oleh keluarga. Kenapa? Karena mereka mengikuti ajaran para murid-murid yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Mereka terus bertekun, perhatikan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Selain bertekun Bapak Ibu, mereka berdoa. Tidak henti-hentinya. Jadi gaya hidup Yesus itu sudah terimpartasi kepada murid-muridnya. Mereka berdoa. Dan saya kira percaya, kita tidak lepas dari berdoa. Amin. Kita pasti berdoa. Berdoa untuk keluarga, suami, istri, anak-anak. Berdoa untuk orang tua, saudara-saudara. Berdoa untuk masa depan saudara dan saya. Berdoa untuk sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis. Berdoa. Dan jangan lupa, berdoa untuk jiwa-jiwa. Amin. Berdoa untuk jiwa-jiwa. Jadi Bapak Ibu, murid-murid ini mereka berdoa bagaimana mereka diberikan kekuatan, diberikan perlindungan. Karena ancaman itu pasti ada. Ada. Dan murid-murid ini berdoa agar orang-orang yang sudah mengikut mereka mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Mendapatkan covering sorga. Ada malaikat sorga yang bersama-sama dengan murid-muridnya. Itu yang terus mereka kuat di dalam berdoa. Oleh sebab itu kita tiap hari Jumat berdoa. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa datang ke Mahoni, tapi kalaupun saudara penasaran, saya mau datang ke Mahoni, silakan datang ke Mahoni. Kita doa sama-sama di sana. Tapi pun kalau nggak bisa, ikut online nggak apa-apa. Ikut online. Dibagikan di online Google Meet untuk kita bisa ikut doa bersama-sama. Doa itu penting. Sekali lagi Bapak Ibu, doa itu penting.
Saya garis bawahi sangat penting. Amin. Jadi bukan cuma sekedar penting, tapi doa itu sangat penting bagi saudara dan saya. Apalagi di zaman sekarang ini Bapak Ibu. Dunia bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi saya kira percaya kalau kehidupan doa saudara dan saya itu luar biasa. Selalu punya hubungan yang intim dengan Bapa di sorga. Roh Kudus pasti bicara kepada kita masing-masing. Amin. Roh Kudus pasti bicara. Dia sampaikan, nak, kamu jangan ke sana. Pak, jangan lakukan itu. Bu, hati-hati bu. Roh Kudus pasti akan sampaikan. Karena apa? Doa saudara dan saya itu sampai kepada Bapa di sorga. Dan dia bisa mengingatkan melalui kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, doa itu sangat penting. Katakan doa itu sangat penting. Sekali lagi katakan doa itu sangat penting. Jadi mari kita tingkatkan waktu doa kita. Bukan doa makan saja. Katakan, saya sudah berdoa Pak Pendeta. Makan pagi, makan siang, makan malam. Itu bukan doa. Itu seremonial. Itu tradisi. Jangan-jangan waktu di warteg nggak berdoa. Iya. Berdoa lihat dulu kiri kanan. Kiri kanan lihat aman nggak ya? Aman nggak ya? Dimanapun kita berada, mau di warteg, mau di restoran, dimanapun kita tetap berdoa setiap kita makan. Amin. Karena kan kita tidak tahu yang kita makan. Kalau ada racun gimana? Tapi waktu kita berdoa, kita mau Tuhan kuduskan makanan ini. Agar tidak membuat saya lemah. Tidak membuat saya ada keracunan. Sudah dikuduskan kan? Sudah dikuduskan. Ya bisa saja kan makanan itu sudah expired. Iya. Kelihatannya dagingnya enak banget tuh dagingnya. Padahal sudah berhari-hari dipanasin. Sudah dipanasin. Sudah berbahaya untuk lambung saudara dan saya. Tapi kalau punya lambung gajah nggak apa-apa. Iya. Doa itu sangat penting. Maksudnya waktu doa kita ada sesuatu yang kita berikan lebih daripada sekedar doa makan, doa sarapan, doa makan malam, doa tidur. Tapi ada sesuatu yang lebih kita berikan sehingga jangan heran pelayanan mereka disertai dengan kuasa. Amin. Dan saya kira percaya kehidupan saudara saya juga keluarga. Kalau kehidupan doa kita itu mantap, pasti Tuhan menolong setiap saat, di setiap pergumulan, masalah, pasti selalu ada jalan keluar. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Selain mereka bertekun, selain mereka berdoa, perhatikan Bapak Ibu. Lalu sekarang, maka ketakutanlah mereka semua, orang-orang yang melihat sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Perhatikan. Bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini semboyan yang selalu sudah kita dengar dari kecil ya. Jadi unity itu, kesatuan itu sangat penting. Amin. Di gereja kita ini dari latar belakang suku, daerah yang bermacam-macam. Tapi kalau kita bersatu di dalam Tuhan, itulah keindahan. Amin. Pemazmur mengatakan, di mana ada persatuan, maka disitulah berkat Tuhan aku akan berikan. Amin. Jadi biarlah kita di sini, sekalipun kita berbeda-beda, tapi kita bersatu di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena kesatuan itu sangat penting, sehingga jangan heran kuasa kesaksian daripada murid-murid ini sungguh terbukti. Kenapa? Mereka hidup satu. Hidup dalam persatuan. Perhatikan, kenapa mereka hidup dalam persatuan? Salah satu buktinya apa? Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Jadi Bapak Ibu, melihat kondisi jemaat pada saat itu, tidak semua itu kan berkecukupan. Pasti memang ada yang perlu ditolong.
Bayangin Bapak Ibu, ini 3.000. Ini bukan 100, 3.000. 3.000. Jadi ada orang yang berkecukupan, dia punya lebih maka dia bagi. Jadi, ini buat saya, ini buat saya. Ini yang hidup dalam kesatuan. Dia bagi. Bahkan di sini Alkitab mencatat, bahkan ada kepunyaan mereka, rumah mereka, milik mereka dijual untuk mencukupi segala kebutuhan jemaat mula-mula pada saat itu. Berarti kita harus aminkan, jemaat mula-mula ini bukan kikir, bukan pelit. Mereka murah hati di dalam memberi. Amin Bapak Ibu. Katakan, saya harus murah hati. Katakan, kamu harus murah hati. Iya, harus murah hati Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, tiba-tiba saya ingat. Di tengah kebutuhan kami, tiba-tiba ada orang WA, minta pertolongan, dia lagi sakit, kena sakit jantung, dan perawatan. Dulu pernah aktif di gereja kita, tapi sekarang sudah enggak lagi. Lalu dia menyampaikan keluhan, padahal selama ini nggak pernah ketemu, cuma mungkin nomor saya masih tersimpan. Saya tidak memikirkan ada keberanian yang luar biasa sehingga dia WA sama saya. Dia sampaikan, anak saya mau sidang, kami butuh uang. Sampai saya bilang, Tuhan, kami juga butuh uang. Tapi kok tiba-tiba ada orang yang WA sangat membutuhkan. Saya mau jawab apa? Saya mau jawab apa Tuhan? Saya mau jawab apa kepada ibu ini? Saya cuma berdoa, Tuhan, saya kata, Bu, saya berdoa, Tuhan berikan kekuatan kepada ibu melewati sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dalam menghadapi kesulitan anak untuk sidang, Tuhan buka jalan bagi ibu. Saya sampaikan begitu, Tuhan pasti tolong ibu tepat pada waktunya. Ya karena ibu gak punya, ya gimana? Lalu Bapak Ibu keesokannya ada yang WA lagi. Dia sekarang di hukuman penjara seumur hidup. Dia katakan, Pak Pendeta, tolong saya butuh makan. Aduh, ini kami kenal persis, masih termasuk saudara lah. Dan sudah lama tidak berkunjung ke LP Cipinang. Dalam hati saya, jangan-jangan dia kasih GoPay-nya, sehingga saya konfirmasi dulu ke saudara-saudaranya di Bali, di Manado, apa betul dia pakai GoPay ini? Oh betul. Saya kirim WA-nya dia membutuhkan uang untuk beli makan. Dia kena hukuman seumur hidup dan sudah 15 tahun lebih di penjara. Kasus narkoba. Dia tidak pakai, tapi dia jaringan. Sudah beberapa kali sama Pak Yunus pernah kunjungan kalau nggak salah ya? Pernah kunjungan. Aduh, hancur hati saya. Saya tanya sama Kathleen, ada uang berapa? Kirim aja 100 untuk dia bisa beli makan, udah gitu aja. Beli makan. Nah jadi Bapak Ibu, di tengah kebutuhan ada orang yang minta tolong gitu. Ya Tuhan, tolong gak Tuhan, saya mau lakukan apa gitu. Nah jadi Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat cara hidup jemaat mula-mula itu, aduh luar biasa. Bagaimana mereka peduli dengan jemaat yang ada yang memang butuh pertolongan. Saya salut jemaat di sini yang memang peduli akan orang-orang yang membutuh pertolongan. Itu aja, yang sekalipun mungkin ya katakan ya masih mau diuji kesetiaan. Tapi kita mau menabur. Seperti ya Alkitab mengatakan, Tuhan kirimkan Lazarus yang harus perlu ditolong.
Tahu kan Lazarus ya? Lazarus yang datang kepada orang kaya untuk minta makanan, tapi orang kaya itu kasih remah-remah. Itu. Tapi kalau ada Lazarus yang Tuhan kirim dalam kehidupan saudara dan saya, maksudnya Tuhan kirim kepada saudara dan saudara dan saya bisa menolong, tolong dia. Kalau umpama, kok tiba-tiba dia datang ke saya? Kecuali kalau saudara memang nggak punya. Bisa saudara kan minta maaf ya, aku juga nggak punya. Jangan bilang nggak punya, padahal punya. Berarti kan bohong. Tapi kalau kita punya, umpama aku butuh beras. Aduh, berasnya tinggal 1 kilo. Tinggal kami mau makan gimana? Dibutuhkan iman untuk memberikan 1 kilo itu kepada orang itu. Bisa saja waktu kita memberikan 1 kilo itu, tiba-tiba datang 30 kilo. Amin? Iya, bisa saja. Gak ada yang mustahil kok. Aduh Tuhan, 1 kilo ini kami mau makan nanti 2 hari ini, gimana nih? Sedangkan memang dia butuh banget gitu, kita tahu dia butuh. Udah lakukan dengan iman, kasih. Tuhan gantikan bisa 30-50 kilo akan setiap taburan iman kita. Amin. Nah jadi kita melihat ini bagian kuasa kesaksian. Bagaimana mereka membagikan segala kepunyaan mereka. Dengan bertekun, dengan hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Saudaraku, saya suka makan dengan gembira dan tulus hati. Pernah enggak sudah menghadapi, aduh kok makan cuma ada tahu. Apakah kita makan dengan gembira dan tulus hati, bersyukur? Tuhan terima kasih untuk tahu hari ini. Aku bersyukur. Oh Bapak Ibu, itu bisa menjadi daging yang bergizi. Iya, jangan ya tahu lagi. Tapi kalau apa yang ada, mereka makan dengan gembira, dengan tulus hati. Ini yang Tuhan suka. Berarti kehidupan saudara dan saya harus penuh dengan ucapan syukur. Amin. Katakan ucapan syukur. Katakan ucapan syukur. Saya yakin dan percaya kalau kita penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan ketulusan, gembira, orang akan melihat kehidupan kita. Ini beda nih orang ini. Orang akan melihat, wah ini Bro Semi ini beda nih. Iya, memang beda. Memang cuma satu-satunya dia. Enggak ada yang menandingi di keluarga Pak Yunus. Memang cuma satu. Memang cuma satu. Iya, cuma satu. Dan saya kira percaya, setiap kehidupan saudara dan saya pasti ada dalam berkat perlindungan daripada Bapa di sorga. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi hadapi kehidupan kita ini dengan ucapan syukur Bapak Ibu. Hadapi dengan gembira, bersukacita dalam Tuhan. Karena setiap pergumulan yang kita lewati itu ada, tapi kalau kita bersyukur, Tuhan terima kasih untuk hari ini aku ada masalah. Tuhan terima kasih ada pergumulan. Terima kasih Tuhan aku bersyukur. Jangan gerutu dengan pergumulan yang ada. Sampai Ibu Gembala mengatakan gini, ya bersyukur ya. Dia ada pergumulan, dia kena darah tinggi, kena jantung, masuk rumah sakit. Wah bersyukur kita ya. Ada pergumulan tapi masih sehat. Nah itu dia. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Iya. Karena saya tidak percaya, saudara dan saya tahu bagaimana menghadapi pergumulan masalah. Ada Tuhan yang pasti akan menolong dan memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saya suka ayat mengatakan, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kita responi, datang kepada Tuhan. Kalau kita tidak responi, kita pasti depresi, kita stres, sakit. Yang mestinya tidak darah tinggi, jadi darah tinggi. Iya.
hanya kena jantung. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, sambil memuji Allah, perhatikan, dan mereka disukai semua orang. Nah, ini kuasa kesaksian, kuasa Roh Kudus yang memampukan kita bersaksi. Hanya mereka disukai orang. Melihat kehidupan jemaat mula-mula, ada 3.000. Jemaat mula-mula, akhirnya terjadi Kisah Para Rasul 4 ayat 4. Kisah Para Rasul 4 ayat 4. Kita baca kembali ayat ini, Kisah 4 ayat 4. Kisah 4 ayat 4 yang tadi. Kisah 4 ayat 4. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi di antara orang yang jadi mereka mengajarkan, mereka hidup sehati, mereka saling berbagi satu sama lain, mereka penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur. Tuhan tambahkan menjadi 5.000 laki-laki. 5.000 laki-laki. Berarti kalau dihitung ada istri, ada anaknya, lebih daripada 5.000. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan takut kita bersaksi, karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Amin. Apalagi di zaman ini semakin canggih dengan gadget, dengan handphone yang kita punya, lebih gampang kita bersaksi. Kirim firman Tuhan, kirim renungan singkat, kirim kata-kata yang menguatkan. Saya kini percaya mereka yang menerima pasti akan diberkati. Bapak Ibu, kalau kita mendengar begitu banyak kesaksian, hanya dengan pujian saja dia katakan, aku dulu ini, tapi dengan pujian ini aku terima Tuhan Yesus, aku bertobat. Banyak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca komen-komen dari lagu yang kita, banyak Bapak Ibu hanya dengan pujian, hanya mendengar pujian, hanya mereka mencari gereja, mereka berjumpa dengan Yesus, mereka percaya sama Tuhan Yesus. Jadi jangan takut dimanapun kita berada. Jadikanlah kehidupan saudara saya adalah Injil yang terbuka, kata Rasul Paulus. Jadilah kita menjadi ambasador kerajaan sorga, utusan kerajaan sorga, dimanapun kita berada. Jangan hanya di gereja, tapi waktu kita di rumah, waktu kita bekerja, waktu kita berusaha, waktu kita bercakap-cakap, waktu kita di sekolah, waktu kita kuliah. Jadilah utusan Kristus. Amin. Supaya kita menyampaikan kabar baik. Sekali lagi Bapak Ibu, kita ada tugas, semua kita ini, untuk menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus. Kita baca ayat yang terakhir. Kita buka di dalam Yohanes Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Kita baca bersama-sama ayat ini. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. 2
punya kuasa supaya menjadi anak-anak. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami menjadi. Oke. Jadi saudara saya harus bangga menjadi anak-anak Allah. Amin. Saya harus bangga. Katakan, saya harus bangga menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau saudara menjadi anak-anak Allah, kita semua, kita harus menjadi saksi Kristus. Amin. Karena di luar sana masih banyak yang belum menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya sudah dikhususkan menjadi anak-anak Allah. Sudah diberikan kuasa Roh Kudus, sehingga memampukan saudara saya untuk pergi bersaksi. Menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Dan saya kira percaya, kalau kita menjadi anak-anak Allah, kita dibebaskan dari roh perbudakan. Dibebaskan saudara. Tidak ada lagi yang mengintimidasi saudara dan saya. Mungkin masa lalu kita punya masa lalu yang tidak baik, tapi sejak kita menerima Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus, tidak ada lagi perbudakan, tidak ada masa lalu lagi yang mengikat kita, tapi kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Kita telah dimerdekakan dari setiap perbudakan, dan saudara saya menjadi pemenang di dalam Kristus. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dan Kristus menguasai kehidupan kita. Kristus menguasai kehidupan kita. Dan semua yang lahir dari Allah diberikan otoritas, diberikan kuasa. Dulunya kita penakut, tapi setelah diberikan kuasa otoritas, kita tidak takut lagi. Ada orang takut kan? Takut mati? Ada. Tapi setelah kita diberikan kuasa, kita tidak takut mati lagi. Karena hidup saudara saya ada di tangan Tuhan. Amin. Ada di tangan Tuhan. Dan berbahagialah saudara saya dipakai Tuhan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Sekali lagi, sadarilah saudara saya anak Tuhan, sudah diberikan kuasa untuk menjadi saksi. Amin. Dimanapun kita berada, baik itu di Jakarta, di Indonesia, di luar negeri, kita harus menjadi saksi dan muliakan nama Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita berdiri. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman Tuhan sudah berbicara kepada kami. Jadikan kami menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau kami sudah diselamatkan, kalau kami sudah diperbaharui, kalau kami sudah menjadi anak-anak Allah yang diberikan kuasa, maka bagian kami sekarang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, yang menuju kepada kebinasaan. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, orang tua, kami siap dipakai oleh Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan